Payung entrepreneur. Culametan met-met. Culametan met-met. Culametan met-met. Culametan. Kalau ada peluang usaha, ada kami semua. Tenonet, tenonet. Kelompok 4. Kas Cipo. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu key partner. Nah, key partner adalah pihak yang bisa diajak bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong atau mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi resiko dan ketidakpastian pesaing serta meningkatkan kinerja. Nah, key partner ini ada beberapa juga aspek yang sempat kita diskusikan di kelompok 4. Yang pertama yaitu supplier, yang kedua yaitu distributor, yang ketiga yaitu ekspedisi, yang keempat yaitu investor. Nah, yang pertama supplier. Di sini supplier adalah suatu perusahaan atau suatu badan usaha, suatu perusahaan atau perorangan yang menjual produk di situs-situs web tertentu. Nah, di sini supplier itu dia resmi, dia situsnya itu resmi karena misalnya dia menjual di Tokopedia begitu. Di situ adalah yang dimaksud dengan supplier. Kenapa dibilang supplier? Karena supplier di sini dia orang pertama yang mengambil suatu barang di pabriknya. Nah, yang kedua yaitu ada distributor. Nah, distributor adalah badan usaha atau perorangan yang memfasilitasi untuk menyalurkan produk dari pabrik ke pengencer. Contohnya toko di situ kan dia ambil banyak, terus dia berikan di konsumennya sebagai tangan kedua untuk pengencer. Misalnya barang seharga 300, dia jual dengan harga 500, tapi stoknya dia banyak. Di situ yang dimaksudkan dengan distributor. Dia berdiri sendiri tanpa ada naungan oleh pihak-pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Apriani, yaitu key partner. Jadi saya akan menjelaskan apa itu ekspedisi dan investor. Jadi menurut KBBI itu sendiri, ekspedisi adalah pengiriman barang ataupun perusahaan pengangkutan barang. Selain itu, pengertian ekspedisi juga bisa penyelidikan ilmiah di daerah tertentu maupun pengiriman perang untuk tentara. Banyak sekali arti dari ekspedisi itu sendiri, dan pastinya sekarang akan dibahas khusus tentang ekspedisi pengiriman barang. Jadi ekspedisi pengiriman barang kini sering kita temui di Indonesia karena banyaknya orang yang sering melakukan transaksi via online ataupun melakukan transaksi di kota tertentu. Pengiriman barang dari kota satu ke kota yang lainnya lebih dimudahkan dengan adanya jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi ini biasanya akan memberi harga pengiriman barang sesuai dengan berat dan jarak yang ditempuh. Baik, kemudian pengertian investor. Investor sendiri adalah seseorang yang menanamkan modal pada suatu produk yang ingin diproduksi. Kemudian investor terlebih dahulu harus mengetahui potensi bisnis yang Anda miliki. Hal ini disebabkan ketika investor menyuntikkan dana pada suatu usaha, maka mereka memiliki harapan yang sangat tinggi jika uang yang dia miliki akan bertambah secara signifikan. Key activities adalah aktivitas-aktivitas kunci paling utama dalam sebuah bisnis yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Adapun key activities dalam perusahaan kami yaitu yang pertama melakukan marketing, kedua mencari distributor, ketiga mengadakan event sebagai ajang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustika. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Jadi, value proposition itu adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan yang kita miliki. Value proposition yang baik adalah value proposition yang sengaja dirancang dapat menyelesaikan permasalahan dari pelanggan. Tentu saja permasalahan tersebut beragam. Contoh value proposition yang baik, yang pertama adalah harga yang murah, yang kedua pengiriman tepat waktu,
Yang ketiga, pembayarannya fleksibel. Yang keempat, kualitas barang atau kualitas layanan yang dapat kita berikan kepada pelanggan. Dalam memberikan value proposition ini kepada pelanggan, kita juga harus pandai melihat siapa target kita. Misalnya, target kita adalah perusahaan besar, maka value proposition yang baik untuk kita berikan adalah bukan harga yang murah atau yang terjangkau, melainkan kualitas barang yang kita punya. Bila target kita adalah perusahaan yang kecil, maka value proposition yang baik kita berikan adalah harga yang murah dan terjangkau. Namun, bila kita memiliki target perusahaan yang menengah, maka value proposition baik yang kita bisa berikan kepada perusahaan tersebut adalah kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filsa Hairana Putri, NIM 174404 1010. Jadi di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi customer relationship. Di sini hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sangat berpengaruh untuk meningkatkan retensi pelanggan. Jadi, apabila hubungan sebuah perusahaan dengan pelanggannya baik, akan meningkatkan retensi pelanggannya. Dan apabila pelanggan loyal, akan membuat usaha semakin berkembang. Kemudian, mengapa customer relationship itu penting? Jadi, dengan meningkatkan strategi customer relationship, Anda bisa meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pelanggan. Akuisisi bahkan retensi pelanggan dapat dengan mudah diraih apabila menerapkan strategi ini. Kemudian, customer relationship itu juga sangat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Dengan menjalankan strategi ini, Anda bisa dengan mudah mendapatkan feedback ataupun saran dari pelanggan. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari atau adik saya, Ulfa Nur Aisyah. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Kak Filza Rani Putri. Nah, penerapan strategi customer relationship. Untuk menerapkan strategi ini, Anda bisa melakukan beberapa program terhadap pelanggan. Anda bisa memilih yang sesuai dengan kemampuan atau jenis usaha. Nah, beberapa modal strategis penerapan tersebut yang Anda bisa coba yaitu Nah, yang pertama adalah melakukan gamification. Apa itu gamification? Gamification adalah menerapkan beberapa aturan dalam permainan atau game untuk mempertahankan pelanggan. Nah, cara yang paling sering ditemui adalah melakukan leaderboard. Leaderboard ini akan memuat daftar pelanggan dengan total yang paling banyak mencapai transaksi. Nah, pelanggan yang mencapai leaderboard berhak atas reward dari perusahaan. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, pelanggan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan reward dengan cara melakukan lebih banyak transaksi. Pelanggan juga akan lebih terikat dengan produk Anda karena adanya persaingan tersebut. Nah, yang kedua itu memanfaatkan teknologi. Hidup di era kecanggihan teknologi, manusia cenderung menginginkan kepraktisan. Begitu pula dengan produk yang mereka inginkan. Anda bisa membuat akun media sosial untuk produk. Akun tersebut berfungsi untuk menghubungkan Anda dengan pelanggan. Anda bisa menerima feedback atau bahkan melayani komplain dalam akun tersebut. Nah, dengan kemudahan tersebut, maka pelanggan tidak akan ragu untuk menggunakan produk Anda. Nah, yang ketiga itu menerapkan loyalty program. Untuk mempertahankan pelanggan, Anda harus memberikan apresiasi terbaik bagi mereka. Nah, apresiasi yang baik terhadap pelanggan akan meninggalkan kesan positif bagi mereka. Di samping memberikan barang, produk, atau jasa yang berkualitas, Anda juga bisa memberikan apresiasi dalam sistem loyalty program. Nah, loyalty program ini dapat dilakukan dengan sistem poin. Untuk setiap transaksi atas produk atau jasa Anda, pelanggan akan diberi poin. Nah, poin-poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dalam bentuk hadiah atau voucher belanja. Nah, sekian dari saya.
Perkenalkan, nama saya Tiara Anggun Mauladi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 kelas A. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan produk kosmetik. Yang akan saya presentasikan kali ini yaitu customer segment atau segmentasi pelanggan. Jadi, inti dari sebuah perusahaan adalah pelanggan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang apabila memiliki pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut. Namun, keterbatasan sumber daya dari perusahaan membuat perusahaan harus memilih mana pelanggan yang harus dilayani. Jadi, adapun customer segment dari perusahaan kami yaitu orang dewasa dan remaja. Mengapa kami membatasi hal tersebut? Karena kandungan yang ada dalam produk kosmetik tersebut dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang key resources. Key resources merupakan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat bekerja. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam produk BMC kami. Yang pertama itu adalah web. Di era modern ini, suatu bisnis itu dapat berjalan dengan melalui via web dan juga via offline. Via web ini sangat bagus. Yang pertama, ada beberapa fungsi yang bisa dipakai dalam via web ini. Yang pertama itu pemasaran secara online. Lalu yang kedua itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga itu customer dapat lebih mudah mengakses produk yang kita jual. Lalu yang keempat itu selalu terhubung dengan customer. Yang kedua adalah human resources. Yang ketiga itu adalah admin offline dan online. Admin di sini dibagi dua, ada yang mengurusi via website dan juga mengurusi toko offline. Yang di toko offline itu mengurusi segala hal yang ada di toko offline seperti penyediaan stok produk dan juga membuat laporan penjualan berkala. Kalau di online dia lebih ke bagaimana merancang dan menyusun konten-konten produk kami agar lebih menarik dilihat di website dan juga dapat menyusun penjualan secara berkala yang ada di website. Lalu ada yang keempat itu bangunan toko. Bangunan toko ini juga diperlukan selain di website agar customer lebih mengenal produk yang akan kami jual. Lalu yang keempat ada pabrik. Pada pabrik inilah segala proses produksi dilakukan seperti menentukan warna, meriset, menentukan warna dan juga melakukan uji tes lab terhadap produk kosmetik yang kami buat. Lalu yang keenam ini sistem pembayaran online or cash, karena kami melakukan bisnis via website dan juga toko offline, tentunya melayani sistem pembayaran via online or cash. Online di sini untuk customer yang belanja via website dan cash di sini untuk customer yang belanja via toko offline kami. Lalu yang ketujuh itu adalah barang dagangan. Barang dagangan kami di sini ialah berupa kosmetik. Lalu untuk finansial ini yang pertama itu modal awal, yang kedua itu laba. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Islam. Saya akan menjelaskan tentang channel, yaitu sarana untuk memasarkan produk kita atau bagaimana kita cara memasarkan value proposition kepada customer segment. Nah, yang caranya itu ada tiga, yaitu yang pertama melalui direct marketing atau kita yang memasarkan langsung atau kita kontak langsung terhadap customer segment. Seperti kita memasarkan produk kita secara langsung tatap muka atau muka terhadap pelanggan seperti itu. Yang kedua itu sosial media. Menggunakan sosial media, kita bisa memasarkan melewat sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya yang berpotensi pelanggan banyak menggunakan sosial media tersebut. Yang ketiga itu web marketing, yaitu seperti marketplace pada umumnya, Shopee, Tokopedia. Kita bisa memasarkan produk kita
di marketplace tersebut sehingga produk kita mudah dijangkau terhadap orang-orang seperti itu. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari channels. Yang pertama itu digital marketing. Digital marketing adalah suatu sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Yang kedua, social media marketing. Di sini, social media marketing adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu, atau dengan kata lain, perhatian khalayak ramai melalui situs-situs sosial media. Dan yang ketiga itu website penjualan. Website penjualan adalah fasilitas internet yang menghubungkan dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Di poin ke-8 ini, saya akan menjelaskan mengenai revenue streams. Revenue streams ini merupakan komponen yang berisi bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan uang. Jadi, untuk memulai sebuah usaha, kita wajib memahami sumber-sumber manakah yang menghasilkan uang atau pendapatan dari kegiatan usaha kita. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut targetnya, revenue streams ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, business to business atau bisnis ke bisnis. Yang kedua, business to customer atau bisnis ke pelanggan. Yang ketiga, business to government atau bisnis ke pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Ashara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 kelas A. Saya akan menjelaskan materi yang ke-9 yaitu cost struktur. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu cost struktur. Cost struktur atau struktur biaya adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi dan perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Adapun komponen-komponen biaya yaitu 1. Biaya bangunan atau toko. Yang kedua, biaya pencatatan dan administrasi atau komputer dan mesin kasir. Yang ketiga, biaya promosi. Yang keempat, biaya pembelian produk atau modal. Dan yang kelima, biaya admin dan pengadaan event. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.